Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang penilaian persediaan, pendekatan cost, inventory position, cost method. Saya Rudi Abdullah, SE, MHK, CE. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa komen, like, share, subscribe. Oke, mari kita lanjut penilaian persediaan. Jadi definisi persediaan: semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan, antara lain yang dimiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Penggolongan persediaan: kalau untuk perusahaan jasa tidak punya persediaan, itu untuk perusahaan jasa. Kalau untuk perusahaan dagang, kalau untuk perusahaan dagang, persediaan barang dagang yaitu aktiva dalam bentuk siap dijual kembali ke pelanggan. Kalau untuk perusahaan manufaktur, yaitu bahan baku atau raw material, barang dalam proses atau goods in process, barang jadi finishing good, bahan penolong, dan persediaan lain-lain persediaan. Oke, kita next ya. Tujuan pokok akuntansi persediaan. Tujuan pokok akuntansi terhadap persediaan yang pertama itu penentuan jumlah persediaan yang akan disajikan dalam neraca atau penilaian. Ini melalui tentu mekanisme penilaian persediaan. Yang kedua, penentuan laba rugi periodik atau income determination, yaitu melalui proses mempertemukan antara kos barang yang dijual dengan hasil penjualannya tentunya. Yang selanjutnya, masalah dalam penilaian persediaan, yaitu menentukan dan mengidentifikasi fisik baik jumlah maupun kuantitas. Yang kedua, menentukan kos yang akan dipakai sebagai dasar penilaian terhadap persediaan. Ini yang menjadi masalah. Kita lihat masalah fisik. Pada akhir periode tahun buku, ada kemungkinan yang pertama, perusahaan menguasai atau memegang barang yang bukan miliknya. Yang kedua, memiliki barang dagang tidak berada di perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya ketelitian dan penentuan hak kepemilikan. Berkaitan dengan hal ini perlu memperhatikan item-item berikut ini. Mari kita lihat. Seperti umpamanya barang konsinyasi. Tidak semua barang yang ada di gudang atau di toko bisa diakui sebagai milik perusahaan. Misalnya titipan dari pihak lain dengan tujuan akan dijual untuk dan atas nama pihak lain tersebut dengan mendapatkan jumlah komisi atau konsigmen, tidak dapat diakui sebagai milik perusahaan. Sebab untuk barang yang bersifat consignment out yang sampai dengan tanggal neraca belum terjual harus dicantumkan di neraca. Jadi kalau barang konsinyasi ini barang titipan ya, biasa bagi yang sudah bekerja di minimarket atau di hypermarket atau di Lipo atau dimanapun, itu pasti ada barang konsinyasi. Jadi selama barang ini belum laku, itu tidak bisa dihapus, tetap kita akui sebagai barangnya kita. Tapi bagi kita yang dititip di situ ya, itu bukan punyanya kita. Barang dalam perjalanan atau good in transit. Ini masalah pemilikan saat sangat tergantung dari perjanjian kesepakatan penjualan dan pembeli. Dua syarat tersebut antara lain FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point ini begini, barang itu akan dicatat sebagai persediaan ketika barang itu sudah berada di atas kapal. Jadi
Jadi kalau sudah di atas kapal, tapi barangnya masih di Surabaya sana, ya silakan dicatat bahwa itu persediaannya kita. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita menggunakan metode FOB shipping point. Dan yang kedua, FOB destination. Jadi yang kedua ini ketika barang itu sudah masuk di gudangnya kita dari Surabaya, dibawa sampai di tempatnya kita di sini, sudah tiba di sini, itu baru kita akui sebagai miliknya kita. Itu yang disebut dengan FOB destination. Dua-duanya bisa Pak, dua-duanya ya bisa, tergantung dari kesepakatan antara pemilik barang dan pembeli barang. Oke, yang selanjutnya sistem pencatatan persediaan atau administrasi. Ada yang disebut dengan sistem fisik atau periodic inventory system, sistem perpetual inventory system. Nah, mari kita lihat contoh kasus. Ini saya jelas sedikit ya. Berikut ini data penjualan, pembelian, persediaan barang dagang PT ANA untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Persediaan awal yaitu sebesar 1.500 unit dengan satuan harga Rp450. Pembelian 2.000 unit dengan satuan harga Rp450. Totalnya yaitu 3.500 unit. Penjualan 2.250 unit dengan satuan harga 750. Persediaan akhir 12.050 unit. Dari kasus di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Coba kita lihat, ini adalah jurnalnya. Yang satu menggunakan sistem fisik, yang satu menggunakan sistem perpetual. Nah, yang membedakan di sini, kalau dia menggunakan sistem fisik, dia tidak ada yang disebut dengan HPP pada persediaan barang dagang, tapi dia langsung piutang dagang dan penjualan langsung diakui. Oke, untuk menutup buku pembebanan persediaan awal ke dalam laporan rugi laba, yaitu rugi laba pada persediaan barang dagang awal, nilainya 675.000. Mencatat persediaan akhir, persediaan barang dagang akhir pada laporan rugi laba sebesar 582.500. Oke, ini sangat mudah sekali. Oke, dari jurnal tadi bisa dibuat laporan laba rugi parsialnya. Nah, ini laporan laba rugi dalam bentuk fisik dan laporan laba rugi dalam bentuk perpetual. Ini jadi kalau nanti disuruh bikin laporan laba rugi secara fisik atau perpetual sudah bisa ya, tinggal melihat saja di sini. Nilai akhirnya sama, hanya perhitungannya yang beda. Oke, kita lanjut. Nah, asumsi aliran cost atau cost flow assumption. Jadi di sini perusahaan memiliki persediaan yang cukup. Persediaan didapat dari beberapa pemilik yang telah dilakukan, beberapa pembelian yang telah dilakukan dengan waktu dan cost yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pembelian cost, persediaan harus didasarkan pada asumsi aliran cost. Asumsi aliran cost ada 4 metode. Yang pertama, identifikasi khusus. Yang kedua, FIFO. Yang kedua, LIFO. Yang ketiga, rata-rata. Freeze in, freeze out. Last in, freeze out. Average. Contoh, aliran cost tidak sama dengan aliran fisik barang atau persediaan. Tadi bukan contoh, catatan. Nah, sekarang baru contoh ini. Contoh dari perusahaan PT Messi. Ini bukan Messi Barcelona ya, tapi Nona Messi. Pada Desember 2004 diperoleh informasi pencatatan persediaan sebagai berikut. Ini adalah catatan persediaannya. Transaksinya pada pada bulan 12. Nah, ditanyakan berapa jumlah nilai persediaan akhir dalam unit dan rupiah. Gunakan keempat metode di atas. Mari kita lihat.
Nah, ini adalah apa ya, kayak patron atau pedroman. Nah, coba dilihat. Kita lihat. Oh, ini perhitungannya belum saya masukkan ya. Yang ini perhitungannya belum saya masukkan ya. Nanti saya lengkapi di materi selanjutnya. Nah, pengakuan potongan pembelian. Metode pengakuan potongan pembelian akan berpengaruh terhadap nilai persediaan. Ada 3 metode yang mencatat potongan pembelian ini, yaitu pertama metode kotor. Dalam metode ini pembelian persediaan maupun utang dagang dicatat tanpa memperhitungkan adanya potongan pembelian. Jika diperoleh potongan pembelian, maka diakui sebagai penghasilan lain-lain dan akan dikurangi pada jumlah pembelian pada laporan rugi laba. Contoh, 1 April pembelian barang dagang 1 juta dengan syarat 2/10 N/30. Ini syarat termin 2/10 N/30. Maksudnya begini, jika pembayaran yang dikasih waktu 30 hari tapi lebih cepat dari 10 hari, lebih cepat 10 hari, akan mendapatkan syarat atau potongan sebesar 2%. Tanggal 8 dibayar utang 1 April sebesar 500.000. 25 April dibayar sisa utang yang terjadi pada 1 April. Nah, ini adalah jurnalnya. Persediaan pada utang dagang sebesar 1 juta. Utang dagang potongan pembelian pada kas. Utang dagang pada potongan pembelian dan kas 500.000 untuk utang dagangnya, potongan pembeliannya 10.000, kasnya 490. Utang dagang pada kas yaitu sebesar 500.000. Oke, ini jurnalnya. Kalau tadi metode kotor, kalau ini metode bersih. Di dalam metode bersih, baik persediaan maupun utang diakui sebesar jumlah dalam faktur dikurangi potongan pembelian yang sudah atau mungkin akan diterima. Potongan yang tidak dimanfaatkan merupakan kerugian. Itu jurnalnya. Oke. Yang terakhir, metode cadangan. Di dalam metode ini persediaan dicatat dengan harga faktur dikurangi potongan pembelian yang mungkin akan diterima, sedangkan utang dagang dicatat sebesar harga faktur. Selisih antara nilai persediaan dan utang dagang diakui sebagai cadangan potongan pembelian. Ini adalah contohnya ya. Oke. Oh ya. Tadi masih terpotong tentang metode FIFO, LIFO, dan average, tapi nanti saya akan jelaskan pada materi yang lain. Oke, saya kira itu saja untuk materi ini. Hal-hal yang tidak dipahami nanti silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.